Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Aulia. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi yang dimana materi tersebut adalah tentang metabolisme. Saya akan melakukan presentasi tersebut bersama teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memulai proses presentasinya, di mana saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan enzim. Sebelum saya menjelaskan apa itu tentang enzim, saya akan sedikit menjelaskan tentang metabolisme yang berhubungan dengan enzim tersebut. Metabolisme adalah suatu proses yang sangat penting yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Dan di dalam metabolisme tersebut, banyak terjadi reaksi yang sangat sulit maupun rumit. Dan untuk meminimalisir reaksi yang sangat sulit tersebut, maka dibuatlah zat khusus yang bernama enzim. Nah, pengertian enzim tersebut adalah suatu senyawa kimia yang dilakukan untuk mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh organisme. Dan maka dari itu, enzim disebut juga sebagai katalisator. Dan apapun sebuah proses yang dilakukan di dalam tubuh, semuanya akan melibatkan enzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldis Nazarianti Rifat. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu yang soalnya bagaimana sifat-sifat enzim. Di sini enzim memiliki 6 sifat, yaitu yang pertama, bekerja spesifik. Enzim hanya dapat bekerja terhadap substrat yang sesuai. Misalnya enzim lipase yang bekerja terhadap substrat lemak. Enzim lipase ini akan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua, bekerja dalam jumlah yang sedikit. Enzim tetap dapat bekerja dengan baik pada substrat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah enzimnya. Yang ketiga, dapat mempercepat reaksi tanpa ikut reaksi. Dalam suatu reaksi kimia yang melibatkan enzim, tugas enzim hanya mempercepat reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Jika reaksi telah berakhir, enzim akan dibentuk seperti semula. Yang keempat, bekerja bolak-balik. Enzim bekerja dalam dua arah, yaitu bolak-balik. Meskipun begitu, enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat sampai terjadinya kesetimbangan. Yang kelima, memperkecil penggunaan aktivasi. Setiap reaksi kimia membutuhkan sejumlah energi untuk reaksinya. Energi ini disebut energi aktivasi. Reaksi kimia yang tidak melibatkan enzim akan memerlukan energi aktivasi yang besar. Tetapi jika melibatkan enzim, energi aktivasi yang diperlukan menjadi lebih kecil. Yang keenam, merupakan suatu protein. Oleh karena enzim merupakan suatu protein, maka sifat enzim sama dengan sifat protein, yaitu tidak tahan terhadap panas tinggi. Enzim bekerja dengan baik pada suhu antara 30 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius, dan dapat bekerja lebih cepat pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Namun, pada suhu antara 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius, kerja enzim mulai menurun. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Elia Gracia Fadila, kelas 12 IPA 2. Saya berasal dari kelompok 5 pada bidang studi biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan mengenai enzim. Yang pertanyaannya, mengapa enzim disebut juga sebagai biokatalisator? Saya akan menjelaskan secara ringkas mengapa enzim disebut sebagai biokatalisator. Biokatalisator terdiri dari dua kata, yaitu bio dan katalisator. Bio yang dapat disebut juga dengan hidup, dan katalisator merupakan alat yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Alasan mengapa enzim disebut biokatalisator yaitu dikarenakan enzim merupakan katalisator hidup yang dapat bertahan atau tidak berubah bahkan setelah terjadinya reaksi.